Sekarang pertanyaan saya, Anda mendengar sambil melihat wajah saya yang bukan ahli mimik atau Anda hanya mendengar melalui rekaman Anda? Itu pertanyaannya. Jadi ini maksud Anda arahnya mau dibawa kemana nih? Yang saya tanyakan di sini adalah statement Anda saat itu maksudnya apa? Ini karena kan publik juga ingin tahu, Bang Rocky. Itu saya tanya, Anda mendengar statement saya atau melihat saya mengucapkan statement itu? Itu beda akibatnya nanti. Oke, kita tahan dulu deh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat HSN dimanapun berada, saya doakan semoga sahabat selalu diberikan kesehatan ya, lahir dan batin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga selalu dimudahkan nih dalam mengais rezeki sehari-hari, diberikan rezeki yang melimpah, manfaat, berkah ya, amin ya robbal alamin. Sahabat, no Rocky no party, itu sebuah ungkapan yang sudah sering kita dengar ketika sebuah diskusi ataupun bahkan debat ya, melibatkan Rocky Gerung. Nah, pada kesempatan ini salah satu TV nasional, host salah satu TV nasional dibuat pening oleh Rocky Gerung ini ya, yang ya boleh dikatakan mati gaya ya, yang sedianya akan wawancara terkait dengan apa itu ijazah dan penelitian yang dilakukan oleh RRT, itu berbalik menjadi sebuah adegan yang seolah-olah ini dalam tanda kutip seolah-olah jadi ujian skripsi ya bagi host ini ya. Kita saksikan dulu bicara tentang metodologi penelitian, dan barangkali sebuah disclaimer, saya membicarakan ini karena saya seorang akademisi dan peneliti ya. Jadi sahabat kalau misalnya penasaran silahkan googling saja ya nama saya, dan saya juga sudah menulis di berbagai jurnal termasuk di jurnal internasional ya. Cuman saya adalah peneliti bidang engineering ya, jadi teknik mesin lah ya, jadi bebas nilai begitu ya. Oke, kita lanjut ya. Bung Rocky, Anda tadi kemarin menjadi saksi dan Anda sangat yakin bilang kalau Roy CS ini termasuk Dr. Tifa tidak bisa dipidana karena meneliti. Lalu apa yang membuat Anda sampai pada kesimpulan itu? Salah Anda, Dr. Tifa termasuk Roy itu, karena jangan Roy Tifa termasuk. Oke. Bukan Roy termasuk Tifa. Ini belum apa-apa sudah disalahkan ya. Saya saksi ahli Dr. Tifa. Tentu termasuk Roy itu, begitu cara lihatnya. Ya, lalu apa yang membuat Anda benar-benar menyimpulkan bahwa ketika bicara soal penelitian itu tidak bisa dipidana? Gimana pertanyaanmu? Ya kan penelitian bagaimana mempidana riset kan? Coba tanya yang benar dong. Jadi gini, Bang Roy, Bang Rocky, kalau Anda menyebut grogi ini kajian berupa metodologis, di mana ini mulai grogi nih. Anda melihat bahwa ketika penelitian itu tidak bisa dipidana. Bukan kajian bersifat metodologis. Di dalam kajian itu intinya metode. Metode itu dituntun oleh metodologi. Ini presenter nggak ngerti juga tuh. Angkal ini. Oke, tolong diberi pemahaman kepada kami. Kami kan masyarakat awam. Ini justru karena masyarakat awam ngapain tanya yang teknis? Kan saya mesti jelasin yang teknis. Oke, silakan. Ya, apa pertanyaanmu? Gini. Oke deh, kita mulai dari awal ya, Bang Rocky. Kalau kemarin Anda memberikan kesaksian ketika penelitian tidak bisa dipidana, apa yang membuat Anda begitu yakin bahwa penelitian itu tidak bisa dipidana, tidak ada pencemaran nama baik di situ? Gak perlu ada keyakinan, it goes without saying, semua riset itu di mana pidananya. Jadi coba Anda putar dulu tuh cara pertanyaannya. Jangan sampai saya salah ucapin itu lalu jadi problem justru. Oke, gini deh. Kemarin Anda saya tidak punya keyakinan dengan penelitian. Semua penelitian dengan sendirinya tidak mungkin ada pidana, namanya meneliti. Kalau semua penelitian dibayang-bayangi pidana, nggak ada yang akan meneliti dong. Gitu dong, reverse logicnya begitu. Oke, kemarin saat Anda menyampaikan sebagai saksi dari Dr. Tifa, apa saja poin-poin yang ditanyakan oleh pihak penyidik dan apa saja keterangan yang Anda berikan?
Ya penyidik bertanya pada saya, keahlianmu apa Rocky Gerung? Saya bilang saya mengajar metodologi. Metodologi itu adalah cara meneliti, bukan penelitiannya, tapi cara meneliti. Itu bedanya tuh, beda antara metode dan metodologi. Jadi saya bilang saya mengajar metodologi. Apakah Rocky Gerung seorang peneliti neuroscience atau brain study? Bukan, saya bukan peneliti neuroscience, tapi saya mengajar cara meneliti gitu. Verbatimnya mesti jelas. Saya mengajar cara meneliti, bukan saya yang meneliti penelitian Dr. Tifa, beda itu ya. Bang Rocky, tapi Anda juga menyebutkan bahwa untuk mencurigai sesuatu dalam penelitian itu adalah proses ilmiah. Mungkin bisa dijelaskan kepada kami apa saja poin-poin yang itu intinya, itu baru betul bertanya. Kata mencurigai di dalam ilmu pengetahuan namanya curiosity atau hermeneutics of suspicion, itu istilah risetnya tuh. Jadi semua penelitian dimulai dengan kecurigaan. Tapi kalau pakai kata kecurigaan kan itu harus secara personal, bukan. Semua jenis penelitian dimulai dengan hermeneutic of suspicion. Saya mencurigai, oleh karena itu saya meragukan, oleh karena itu saya teliti prosedurnya begitu. Nah, itu baru benar. Penelitian itu mungkin bahasa Rocky Gerung itu kecurigaan, tapi yang pertama yang muncul ketika kita akan meneliti adalah sebuah rasa penasaran gitu ya, rasa penasaran, lalu ada muncul hipotesa ya terhadap sebuah fenomena begitu ya. Jadi curiosity atau keingintahuan ini yang kemudian merangsang seorang peneliti untuk turun melakukan penelitian. Jadi betul apa yang disampaikan baik host maupun Rocky Gerung bahwa dimulai dari sebuah kecurigaan. Kalau nggak ada curiga nggak usah diteliti. Justru itu yang harus dipahami oleh kita bersama. Itu pertanyaannya. Oke, lalu Anda juga sempat menyebutkan bahwa ijazahnya asli, yang orangnya yang palsu. Benar tidak itu kalimatnya tuh? Mohon dikoreksi kalau salah. Ini maksudnya apa? Ya benar, coba kamu minta saya koreksi apa saya terangkan maksudnya? Kalimat yang saya sebutkan, betul seperti itu. Oke, maksudnya apa nih Bang Rocky? Ya itu yang saya maksudkan. Orangnya yang palsu itu siapa? Maksudnya siapa orangnya ini? Pak Jokowi kah? Kan Anda tadi bertanya, kalimat saya benar-benar saya ucapkan secara verbatim, ijazahnya asli, orangnya palsu. Anda dengar kalimat itu atau lihat mimik saya waktu mengucapkan? Coba. Saya dengar cuplikan Anda ketika mengucapkan itu, dan kami mohon untuk bisa menjelaskan apa maksud dari ucapan itu. Itu yang palsu orangnya maksudnya Pak Jokowi atau ada yang lain? Pertanyaan saya ulangi pertanyaan saya. Anda mendengar saya ucapkan atau mendengar dan melihat wajah saya waktu mengucapkan? Ya, kami hanya melihat dari cuplikan rekaman dari teman-teman yang meliput. Tunggu, coba beritahu ya. Anda mendengar atau Anda mendengar dan melihat, itu beda kan? Saya mendengar kalimat saya. Ya, oke. Mau dijelaskan? Saya, oke. Tunggu. Anda mendengar kalimat saya bahwa ijazah itu asli, orangnya palsu. Kalimat itu Anda dengar? Iya. Saya dengar dari cuplikan wawancara teman-teman di lapangan. Oke, saya ulangi. Supaya lengkap. Melalui wawancara teman-teman di lapangan, Anda mendengar saya mengucapkan kalimat itu, dan itu benar kalimat saya. Anda mendengar kan? Iya. Oke. Artinya Anda tidak melihat wajah saya. Tidak secara spesifik, saya tidak mengikuti detik per detik dan menelaah lebih jauh. Karena kan saya bukan ahli mimik, Bang Rocky. Oke, saya ulangi. Karena Anda bukan ahli mimik, tidak diperlukan sebetulnya. Anda cukup mendengar. Ya. Sekarang pertanyaan saya, Anda mendengar sambil melihat wajah saya yang bukan ahli mimik, atau Anda hanya mendengar melalui rekaman Anda? Itu pertanyaannya. Jadi ini maksud Anda arahnya mau dibawa kemana nih? Yang saya tanyakan di sini adalah statement Anda saat itu maksudnya apa? Ini karena kan publik juga ingin tahu, Bang Rocky. Aduh. Itu saya tanya, Anda mendengar statement saya atau melihat saya mengucapkan statement itu? Itu beda akibatnya nanti. Oke, kita tahan dulu deh. Saya ke Pak Firmanto dulu deh. Pak Firmanto, Anda dan juga Pak Jokowi sudah mengetahui kan dong pastinya bahwa Bang Rocky menjadi saksi ahli di sana? Respon Pak Jokowi apa? Kita sudah mendengar, sudah melihat juga apa yang disampaikan oleh Bang Rocky, dan Bang Rocky tadi menyampaikan sebenarnya mungkin saya
dari persepsi saya ya, menyampaikan bahwa beliau sebagai ahli mencoba untuk menerangkan mengenai metodologi seperti itu, dan menurut beliau walaupun beliau bukan memiliki keahlian teknis seperti Bu Tifa, tetapi beliau secara general mengatakan mengenai metodologi. Namun yang ingin saya sampaikan di sini, apa yang kami laporkan itu adalah bahannya pada saat di Januari sampai dengan April, sebelum akhir April kita melakukan laporan, tidak pernah Roy Suryo, Tifa, dan Rismond itu menyatakan mereka sedang melakukan penelitian. Baru kemudian belakangan ini mereka mengatakan mereka melakukan penelitian dan membuat buku, dan itu tadi sampaikan sama Bung Roy seperti yang saya lihat di dalam beberapa media itu menyampaikan bahwa itu menggunakan metodologi. Artinya metodologi itu boleh-boleh saja, proses itu boleh-boleh saja, tetapi yang kami laporkan bukan merupakan penelitian yang mereka lakukan. Mereka melakukan dugaan fitnah dan pencemaran nama baik dan mengatakan hal-hal yang memang tidak sesuai dengan sebagai seorang peneliti, seperti antara lain gantung, nusa kambangkan, seperti itu. Dan saya pikir dalam hal ini Bang Rocky diminta oleh teman-teman terus tersangka untuk memberikan keahliannya yang merupakan sebagai mungkin ahli metodologi dan menyampaikan sebagian daripada hal itu untuk meringankan mereka. Namun hal itu bisa disampaikan sekarang atau juga bisa disampaikan nanti di pengadilan, karena seperti yang disampaikan setelah gelar khusus, Pak Direktur menyampaikan bahwa setelah gelar khusus dilakukan dan semua disampaikan, kemudian menyampaikan ada beberapa ahli dan saksi yang meringankan, ahli dan kemudian saksi fakta yang meringankan, penyidik mengatakan tidak mempengaruhi dan tidak merubah status mereka menjadi tersangka. Malah lebih lanjut, berkas-berkas mereka, Roy, Rismond, dan Tifa itu dikirimkan ke kejaksaan, dan saat ini sedang dalam penelitian kejaksaan. Kita tunggu apakah sudah lengkap sehingga akan dilimpah, apakah masih ada hal-hal yang kurang yang akan dilengkapi. Sementara saya rasa itu. Oke, jika saat ini sekarang Bang Rocky Gerung dihadirkan sebagai saksi ahli, lalu bagaimana dari pihak Pak Jokowi sendiri? Saya pikir kita menghargai semua teman-teman ahli maupun saksi fakta yang disampaikan. Nanti kan tinggal kita adu saja di dalam pengadilan, apakah dapat benar, meringankan, dan sebagainya. Dan itu tentu kan adalah kewenangan-kewenangan daripada pengadilan. Jadi kita sih dalam posisi sini kemudian mempersilahkan, dan kemudian nanti seperti yang saya sampaikan bisa disampaikan di penyidik saat ini ataupun nanti pada saat saksi tambahan di pengadilan, itu sama-sama bisa. Karena yang kita laporkan ini adalah dugaan pencemaran nama baik dan fitnah. Jadi saya pikir itu merupakan bagian yang akan meringankan, dan kita persilakan, dan saya rasa ya boleh-boleh aja seperti itu. Oke, Bang Rocky sebagai seorang akademisi, bagaimana Anda melihat kasus ijazah Pak Jokowi ini ketika awalnya dilaporkan sebagai kasus pencemaran nama baik dan saat ini masuk ke soal penelitian? Saya nggak ada urusan dengan pencemaran nama baik, saya hanya fokus pada buku itu tuh. Dan kalau diterangkan bahwa tiba-tiba ada buku tapi nggak diberitahu, ya penelitian bisa nggak diberitahu kan, hasilnya diberitahu, tetapi setelah buku itu terbit terbuka untuk membahas apakah riset itu basisnya pada metodologi atau pada emosi, kan itu intinya tuh. Jadi kalau dia metodologi ya saya cuma baca, dan bahwa itu buku itu mengandung cacian, mengandung hinaan. Ya bisa aja buku itu mengandung hinaan, tapi itu buku yang diriset sehingga mungkin orang akan katakan, oh itu hasil riset yang mengandung emosi. Yang lain bilang enggak, cacian di situ bukan dalam pengertian personal, kan begitu tuh. Jadi setelah saya membaca buku itu, maka saya harus menyimpulkan ini buku akademis dengan metodologi atau buku sensasi dengan isi cacian. Maka saya putuskan itu buku akademis dengan metodologi. Udah selesai, nanti saya terangkan di pengadilan. Itu aja. Materi saya hanya sebatas itu. Oke, berarti ini saya konfirmasi ya, ini buku Jokowi White Paper ya, Bang Rocky ya? Ya, betul. Penelitian itu ya gak perlu laporan ya, kecuali itu jika didanai oleh pihak ketiga misalnya, atau ada yang mendanai ya, biasanya lembaga-lembaga pemerintah atau lembaga lain ya, baik pemerintah maupun swasta. Nah baru penelitian itu ya wajiblah melaporkan progresnya. Ya, kalau misalnya dibiayai secara mandiri ya oleh kita sendiri, ya cukup nanti dipublikasi saja hasil penelitian. Ya nggak perlu. Tadi kan disampaikan oleh pengacara Jokowi ini, walaupun memang terlihat sangat hati-hati ya pengacara Pak Jokowi ini ya dari menyusun kalimatnya, sampai dia juga menyisipkan kalimat menurut persepsi dia gitu ya. Jadi
cukup hati-hati ini pengacaranya. Tapi tetap saja sesat pikir ya, karena mempermasalahkan tidak melapor ke tidak mempublikasikan bahwa RRT sedang meneliti. Nah, kalau penelitian dibiayai secara mandiri ya oleh peneliti tersebut atau teman-teman yang membantu misalnya, ya bisa saja ya, tapi ya mungkin melaporkannya ke temannya itu, bukan ke sebuah lembaga resmi atau lembaga baik pemerintah maupun swasta begitu ya. Nah, kalau saya meneliti, saya akan membuat, jika itu dibiayai oleh lembaga, maka saya akan melaporkannya kepada lembaga step by step-nya ya. Nah, di dalam sebuah penelitian atau ketika kita akan meneliti, tentu kita punya ilmu tentang itu ya, baik berupa metodologi, ilmu dasar mah udah pasti itu ya. Bagaimana kita bisa membuat sebuah analisis lalu menyimpulkan kalau kita tidak punya kecerdasan untuk itu ya, terkait dengan bidang ilmu yang kita geluti. Intinya jika kita meneliti, maka minimal lah kita mempelajari tentang metode penelitian. Kalau di kampus ada mata kuliahnya ya, mata kuliah metode penelitian sebelumnya ya, lalu ada pengolahan data dan lain sebagainya. Banyak sekali mata kuliah yang memang mendukung untuk menjadi seorang peneliti seperti yang saya alami. Demikian sahabat, mudah-mudahan ini bermanfaat dan saya tetap berkeyakinan bahwa harusnya RRT itu tidak dipidanakan menurut keyakinan saya, karena mereka meneliti sesuai dengan metodologi yang kami yakini sebagai peneliti bahwa itu sudah benar penelitiannya. Saya sudah baca bukunya, batang tubuhnya, lalu kemudian batang tubuh itu juga sesuai dengan aturan-aturan umum pada sebuah jurnal hasil riset atau hasil penelitian baik secara nasional maupun internasional ya. Baik misalnya Scopus, banyak sekali jurnal internasional ya, kalau nasional jelas lah ya. Terima kasih ya sudah menonton dan salam sehat selalu. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Tetap menjaga akal waras. Salam akal sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.